Sekarang kita akan belajar terkait gelombang akustik atau gelombang suara. Nah, jadi dari katanya sendiri, dari kosakatanya ada 2 kata di sini ya. Ada kata echo, ada kata sounder. Echo itu adalah gema, sounder itu adalah suara gitu ya. Kita ngambil gema dari suara yang diperumkan gitu, dikirimkan ke kolom air. Jadi kita bisa menghitung si jarak vertikal berdasarkan, speed of sound atau kecepatan suara yang kita tahu dan time elapse. Jadi time elapse tuh kayak dia itu dari ditransmit sampai balik lagi ke transmitter itu berapa lama. Jadi conceptually kita itu tidak mengukur kedalaman, tapi kita mengukur si time elapse-nya. Jadi berapa lama sih si echo itu balik lagi. Jadi bayangin alatnya di sini, dia mengirimkan gelombang suara ke dasar laut, lalu echonya balik lagi ke si alat yang transmitter itu. Nah, kalau misalnya dia tahu sound speed-nya, dan kita bisa hitung berapa lama butuh dari transmit sampai balik lagi, tentunya kita bisa tahu kedalamannya. Gitu ya. Jadi the arrival of echo identifies the time elapsed. Jadi kayak persamaan fisika yang kalian kenal banget mungkin ya. Jadi S sama dengan V dikali T gitu. Nah, konsepnya kita punya 2 jenis di sini. Ada yang dia itu beam-nya satu garis. Jadi single beam di sini namanya. Jadi dia itu misalnya beam-nya tuh satu aja di tengah, itu yang namanya single beam echo sounder. Nah, dia itu ngambil cuma misalnya tengah. Tapi sekarang ada yang namanya multi beam echo sounder. Jadi dia itu intinya beam-nya atau kayak suara yang dikirimkan itu tuh dia lebih dari satu, tek 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 gitu ya. Jadi dia kayak bisa nyapu gitu, nyapu area. Dan tentunya karena dia punya angle gitu ya, makin dalam areanya dia akan makin besar dapatnya. Kalau di sini mungkin kecil karena dia dia kayak gini, kayak, bayangin misalnya ini kapalnya lagi naik ke depan ya, misalnya dia itu beam-nya seperti ini gitu ya, kalau kedalamannya itu, shallow, tentunya dia cuma dapat area segini banyak, tapi kalau dia makin dalam, dia dapat area segini banyak, gitu. Nah, ini konsepnya, gitu ya. Jadi D itu kedalaman, C itu sound speed underwater, dan delta T itu adalah si time elapse yang kita, ukur tersebut. Jadi kalau ini laut, kalau kita pakai mechanical, kalau kita pakai pole, ya udah gitu ya. Pokoknya kita tahu, oh ukurannya segini dan nolnya di sini. Selesai. Tapi kalau kita pakai echo sounder, dia akan transmit dulu suara ke dasar laut, itu adalah proses transmisi, lalu suara tersebut akan dipantulkan kembali ke si echo sounder, itu adalah si ekonya. Jadi kita bisa hitung acoustic depth dengan cara setengah dari C dikali delta T. Kenapa setengah? Karena bolak-balik gitu ya. Jadi ada proses transmisi, ada proses echo gitu. Itulah kenapa dibagi dua. Kira-kira seperti itu. Simpel ya. Jadi kita review sedikit. Untuk bathymetric survey itu ada 3 jenis. Yang pertama itu pakai manual, mau pakai LED line atau kita mau pakai si colok gitu ya, pakai pole. Kita juga bisa pakai single beam. Nah, kalau misalnya pole itu kan kita titik-titik nih ya. Oh, kedalamannya di sini, naik lagi, sini naik lagi, sini naik lagi. Jalur yang sama nih ya, kita bisa survei pakai single beam echo sounder secara continue gitu ya. Kenapa? Karena dia itu akan ngeping terus-terusan sambil kita kapalnya jalan. Jadi kita nggak perlu buang-buang waktu untuk nurunin barang, keluarin lagi segala macam. Lalu ada yang namanya multi beam. Nah, multi beam ini lebih menarik lagi karena di jalur yang sama dia akan dapat area yang lebih besar. Kira-kira seperti itu. Efeknya adalah ke sini. Jadi kalau misalnya kita pakai multi beam, biasanya dia itu akan increase coverage-nya. Jadi produktivitasnya lebih lebih tinggi. Produktivitas itu seperti apa maksudnya? Jadi gini, kalau kita pakai single beam, kita mau cover area sebesar ini, ya, kita harus survei kapalnya itu tuh bolak-baliknya itu kira-kira 5 garis gitu ya. Nih ya, jadi garis itu 1, 2, 3, 4, 5. Sementara kalau kita pakai multi beam, ini ya, kita bisa cuma 1, 2, 3 selesai. Jadi manuvernya lebih sedikit. Tapi apakah multi beam itu selalu lebih baik? Belum tentu. Single beam itu masih sering dipakai juga untuk beberapa proses konstruksi gitu ya, misalnya di pelabuhan masih sering dipakai juga. Kenapa? Karena kalau misalnya luasan areanya itu nggak terlalu besar, ya mending pakai single beam aja gitu ya, paling dibanyakin garisnya. Tapi kalau areanya udah jauh lebih besar dan memang hitung-hitungannya multi beam ini, karena gini, multi beam itu lebih mahal tentunya ya.
Dan kalau misalnya area udah jauh lebih besar dan itu akan ngefek ke hitungan manuver kalian, ya udah pakai multi beam gitu kan tentunya. Karena mungkin ada area yang udah terlalu gede kalau kita pakai single beam nanti Anda malah buang-buang duitnya di bensin gitu ya. Jadi kira-kira balance-nya seperti itu gitu. Mau pakai single beam atau mau pakai multi beam tergantung dari area Anda seluas apa juga gitu. Jadi kalau misalnya di sini dia itu tentunya dia akan ngebalikin beam yang lebih dari satu, sementara kalau di single beam itu ya pokoknya satu titik itu langsung dapat cuma satu titik kedalaman doang, sementara kalau di sini langsung dapat beberapa titik kedalaman. Nah, oke. Untuk data collection, ya kita akan bicara sedikit. Jadi kalau misalnya di apa ya, di survei kedalaman ini, kita tuh juga butuh yang namanya posisi, ya, posisi. Tapi yang namanya echo sounder itu nggak tahu posisi dia di mana, kita butuh alat lain. Jadi biasanya kalau misalnya ini, kapal, echo sounder-nya, transmitternya ada di sini, dia akan butuh alat lain, contohnya antena GPS untuk dapat posisi, ya. Nah, nanti dia itu akan, sailing ya, kira-kira kayak gini, yang tadi saya bilang. Jadi ini adalah, survei jalurnya. Nah, nanti jalur ini Anda bikin dulu, Anda rencanakan dulu, baru nanti dijalanin waktu, di, lapangan. Dan direncanain, jalur yang ini, itu tuh kapan, jalur yang ini kapan, jalur yang ini kapan, dan selanjutnya.